Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rumah Daring Bahasa Indonesia Tagar Rumahku Ilmuku bersama saya Bapak Hakim Muhammad Makarim SPD. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik ya nak pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku, pada pembelajaran hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang pertama pada bab 4 tentang puisi. Sebelum Bapak menjelaskan secara lebih mendalam materi ini, pastinya kalian sering mendengar yang namanya Khairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, dan yang lain-lain. Nah, itu adalah tokoh puisi Indonesia yang paling terkenal hingga saat ini. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi dengan nama-nama beliau ya. Baik, anak-anakku, pada pertemuan hari ini Bapak ulangi, kita akan mempelajari tentang puisi. Submateri yang pertamanya tentang pengertian atau definisi. Kedua, unsur pembentuk. Ketiga, unsur pembangun. Baik anak-anakku, pada submateri pertemuan yang pertama di bab keempat materi puisi, ada 3 submateri yang akan Bapak jelaskan ke kalian. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, unsur pembentuk. Dan yang ketiga, unsur pembangunnya. Baik, Bapak akan jelaskan tentang pengertian atau definisi terlebih dahulu. Pengertian atau definisi dari puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya yang disajikan dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata-kata yang padat dan penuh makna. Secara garis besar adalah permainan kata yang memiliki keindahan baik secara tulisan maupun ucapan. Ini tentang puisi. Bapak ulangi lagi, secara garis besar adalah karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis yang berisi irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap baris yang disajikan, yang bahasanya imajinatif dan disusun dengan kata-kata yang padat dan penuh makna. Itu ya nak, pengertian atau definisi dari puisi.
Selanjutnya, unsur pembentuknya. Unsur pembentuknya yang pertama, majas dan irama. Kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Ketiga, kata-kata berlambang. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Bapak ulangi lagi, unsur pembentuk dalam puisi ada 4. Yang pertama, majas dan irama. Kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Ketiga, kata-kata berlambang. Dan yang keempat, pengimajian dalam puisi. Nah, Bapak akan membahas secara lengkap. Yang pertama, majas dan irama. Teks puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan mengutamakan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan tertentu, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang biasanya digunakan adalah majas personifikasi, majas paralelisme, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perumpamaan. Hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Yang kedua, irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama di sini berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi, yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Selanjutnya, yang kedua itu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi di sini adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan, baik berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata bermakna konotatif. Kata-kata itu merupakan kiasan atau merupakan suatu perbandingan. Ketiga, kata-kata berlambang. Lambang atau simbol di sini adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya nih, rantai dan tali kapas dalam gambar Garuda Pancasila, tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Untuk kata-kata dalam puisi, seperti kata putih yang melambangkan kesucian atau kebersihan, bunga yang melambangkan kecantikan, api yang melambangkan kemarahan, dan baja yang melambangkan kekuatan atau ketangguhan.
Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara, imajinasi auditif, melihat benda, imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda, imajinasi taktil. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan unsur pembangun puisi. Yang pertama, intrinsik. Intrinsik itu unsur pembangun dari dalam puisi. Yang kedua, ekstrinsik. Unsur pembangun dari luar puisi. Intrinsik terdapat tema, rasa, nada, amanat, gaya bahasa, rima, tipografi, imaji, dan kata konkret. Ekstrinsik, biografi, sosial, dan nilai. Unsur intrinsik yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Kedua, rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Tiga, nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada di sini berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair bisa menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan sebuah masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh, dan rendahnya pembaca, dan lain-lain. Keempat, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada pembaca atau pendengar lewat puisinya. Kelima, gaya bahasa. Dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri. Yang tak jarang ada yang menggunakan majas ironi. Jadi, gaya bahasa merupakan cara pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seorang pengarang mengungkapkan sesuatu yang akan dikemukakan. Selanjutnya, yaitu rima. Rima di sini adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap lirik atau baris, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam baris. Tipografi. Tipografi di sini adalah bentuk penulisan puisi. Secara umumnya, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris.
Namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Selanjutnya imaji. Imaji adalah berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Dan yang terakhir, dari unsur intrinsik, kata konkret. Kata konkret di sini adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Baik, Bapak akan menjelaskan unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsiknya itu yang pertama, unsur biografi. Unsur yang menjelaskan latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, si penulis puisi memiliki latar belakang dari keluarga kurang mampu, maka biasanya dalam membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya, karena puisi itu terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Selanjutnya, unsur sosial. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalnya, pada masa Orde Baru menjelang berakhir, pada saat kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut atau tidak stabil. Sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran. Bisa sindiran terhadap masyarakat ataupun pemerintah yang sedang memerintah. Selanjutnya, unsur nilai. Unsur nilai di sini meliputi unsur yang berkaitan tentang pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi tersebut. Baik, Bapak ulangi, unsur ekstrinsik. Tadi sebelum ekstrinsik, Bapak sudah menjelaskan unsur intrinsik. Unsur yang membangun dari dalam puisi. Sekarang unsur ekstrinsiknya adalah unsur yang membangun dari luar puisi. Di sini ada 3, unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Unsur biografi di sini adalah latar belakang pengarang. Misalnya, latar belakang pengarang adalah dari keluarga kurang mampu. Biasanya puisi itu sangat menyentuh hati para pembacanya, karena terbawa dari latar belakang si penulis yang memiliki latar belakang keluarga kurang mampu, sehingga puisi tersebut mampu memberikan kesan kepada pembaca. Selanjutnya, unsur sosial. Unsur sosial di sini sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya, puisi itu dibuat pada masa Orde Baru menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada saat itu kondisi masyarakat sedang sangat kacau dan keadaan pemerintah sangat tidak stabil. Di sini
puisinya dibuat pada saat itu, puisi yang mengandung sindiran terhadap masyarakat ataupun pemerintah yang sedang memerintah. Dan yang terakhir adalah unsur nilai. Unsur di sini memiliki kaitannya dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya puisi. Itu saja pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa mendapatkan ilmunya dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.